Sementara itu, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dengan terdakwa Kerry Adrianto Riza kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sementara itu, mantan Direktur Utama Asabri Adam Rahmat Damiri mengaku merasa dikorbankan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri dengan kerugian negara 22,78 triliun rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sejumlah saksi dihadirkan untuk terdakwa Beneficial Ownership PT Tangki Merak dan PT OTM Muhammad Kerry Adrianto Riza. Salah satu saksi, mantan Direktur Rekayasa Infrastruktur Darat PT Pertamina Patraniaga, Edward Adolf Kawi membeberkan peran penting terminal bahan bakar minyak milik PT Oil Tanking Merak (OTM) dalam impor dan distribusi BBM ke daerah. Tim kuasa hukum terdakwa Kerry Adrianto Riza, Patra M. Zen mengeklaim dari pemeriksaan para saksi yang digelar hingga malam hari tersebut belum ditemukan adanya tindakan perbuatan melawan hukum maupun kerugian negara yang dilakukan kliennya. Dari ketiga saksi ini dapat disimpulkan tidak ada dasar dakwaan bahwa terdakwa ini melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak ada juga kerugian negaranya, belum terlihat nih. Sebelumnya Muhammad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa bersama-sama telah menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 285,1 triliun rupiah. Kerry diketahui merupakan anak dari M. Riza Khalid, salah seorang tersangka dari perkara ini yang masih belum diketahui keberadaannya. Sementara itu, sidang lanjutan permohonan peninjauan kembali yang diajukan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rahmat Damiri, Senin siang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di hadapan majelis hakim, anak angkat Adam Damiri, Linda Susanti, yang dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan tidak ada kerugian yang dialami PT Asabri selama masa kepemimpinan Adam Damiri. Linda juga menegaskan tidak ditemukan aliran dana korupsi yang mengalir kepada ayahnya. Hal ini merujuk pada bukti baru atau novum yang ditemukan dan belum pernah diungkap dalam persidangan tingkat pertama maupun kasasi, yakni berupa risalah rapat umum pemegang saham RUPS serta laporan keuangan PT Asabri tahun 2011-2015. Sementara Adam Damiri mengaku merasa dikorbankan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri. Ia menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim sangat keliru karena tidak ada kerugian yang dialami PT Asabri selama masa kepemimpinannya. Memori keuangan saya mulai 2012 sampai 2015 ya, yang diaudit oleh BPK dan disahkan oleh RUP Menteri Kementerian BUMN itu semua untung dengan opini wajar tanpa pengecualian. Aset Asabri setiap tahun meningkat. Saya masuk aset Asabri itu 5 triliun. Saya masuk tahun 2009, itu 5 triliun. Begitu saya tinggal, asetnya berapa? 32 triliun. Apakah itu merugi? Kalau kita seperti itu. Dan itu nyata ada. Sebelumnya Adam Damiri divonis 16 tahun penjara pada tingkat kasasi. Tidak terima dengan vonis, Adam Damiri kemudian mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan menyertakan novum alias bukti baru. Rizky Itiar Yahya, Jakarta.